Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.35, kita langsung saja mulai kelasnya. Mungkin buat rekan-rekan yang telat join nanti bisa putar aja file recordingnya yang akan kami kirimkan ke grup WhatsApp. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga rekan-rekan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat-sehat saja. Perkenalkan, saya Pujiati Saragi, mewakili tim BCG Academia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias banget dan menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menimba ilmu bareng BCG Academia dalam training online bertajuk Mengupas Dimensi Korporasi, Menelusur Power, People, and Purpose in Corporate World. Dengan trainer kita, Ibu Putri Eka Sukmawati Syarif, seorang corporate professional, mentor, and storyteller. Baiklah, rekan-rekan, sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena antusiasme dari teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini, maka tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang meriah, trainer kita yang luar biasa, Ibu Putri Eka Sukmawati Syarif. Halo, Ibu. Halo. Iya, selamat malam. Selamat Selamat malam juga malam. yang sudah hadir di sini. Apa kabar, Ibu? Baik, Alhamdulillah. Gimana, Ibu, perasaannya malam ini? Kelihatannya rekan-rekan di sini udah nggak sabar banget, Ibu, untuk dengerin materi dari Ibu. Iya, ini yang datang di sini nih pada orang-orang besar semua nih. Pak Albert belum muncul nih. Kalau ada Pak Albert, wah udah deh. Oh, Sebenarnya saya juga mohon izin nih pada teman-teman dulu, pada Kang Eman, terus Pak Aco, gitu. Aduh ya, saya mohon izin dulu. Sebenarnya mereka kayaknya udah lebih expert dari saya, jadi mohon bimbingannya. oke. Ibu mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri pada rekan-rekan di sini? Nama saya Putri Eka Sukmawati Syarif, panggilan saya Eka Syarif. Saya adalah Ya seorang Bu, Halo sehat Pak Bu. Aco, Saya izin ya Bu, sehat-sehat si off Alhamdulillah. cam masih di jalan Bu, sehat Bu. Silakan. Sukses Bu. Aman, aman. Thank you Bapak, thank you udah hadir Ya semua Bu. di sini. Nama saya adalah Putri Eka Sukmawati, nama panggilan lengkap saya itu adalah Eka Syarif. Biasanya orang manggil saya dengan panggilan Eka Syarif. Saya adalah seorang corporate professional. Dan pada kesempatan hari ini saya mendapat kesempatan dari BCG Academia untuk sharing, untuk cerita-cerita mengenai sisi dari korporasi. Maka judulnya adalah menelusur eh, People, Power, and Purpose di dunia korporasi. Mungkin itu dulu, nanti kita sambil jalan aja ceritanya. Oke, karena kita sudah mengenal trainer kita dan sudah mendengarkan sepatah dua patah kata dari beliau, maka kita langsung saja ke pemaparan materi. Waktu dan layar dipersilahkan, Ibu. Terima kasih. Mohon bantuan untuk share screen-nya ya. Oke. Selamat malam semua Bapak dan Ibu. Em, Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Kembali saya perkenalkan lagi nama saya Eka Syarif, walaupun kelihatannya yang hadir di sini udah lumayan hafal ya sama nama saya. Jadi tapi saya mohon izin kembali memperkenalkan diri. Kita hari ini akan bersama-sama mengupas dimensi korporasi, menelusur power, people, and purpose in corporate world. Session ini saya namakan dengan Espresso Between Meetings and Moonlight, One Woman's Story of Grit, Grace, and Quiet Joy. Jadi konsepnya kita akan berjalan-jalan, saya ajak berjalan-jalan untuk menelusuri seperti istilahnya seperti museum, di mana saya adalah tour guide-nya. Dan saya akan bercerita apa yang ada di dalam museum tersebut, dan kemudian Bapak dan Ibu akan memutuskan sendiri setelah selesai dari tour ini, apa sih yang bisa diambil dari cerita. Jadi saya hari ini hanya cerita dan nggak akan mengajar ya. Jadi silahkan diambil sendiri opininya masing-masing. Next-nya, Nextnya Mbak. Oke. Belum. Yang tadi lagi. Oke. Selamat datang para gladiator korporasi.
udah nggak zaman ya kita menyebut diri kita sebagai budak korporasi. Menurut saya, Bapak dan Ibu ini sudah sangat expert dan sangat istilah sudah sangat advance di perusahaan masing-masing, sehingga sudah nggak bisa lagi dibilang budak korporasi. Dan baik untuk yang masih di bawah pun sekarang udah nggak zaman bilang budak korporasi, karena kalian adalah para gladiator dari korporasi. Kenapa? Karena gladiator itu tugasnya untuk mendapatkan kemenangan, to win the battle, baik the battle for yourself atau the battle for the company. Itu mungkin kenapa saya mohon izin pada malam ini untuk memanggil Bapak dan Ibu dengan sebutan para gladiators. Welcome para gladiators. Izinkan saya untuk membuka pintu museum pada malam ini. Silakan Mbak, next. Pertama, kita akan membuka mengenai the corporate trinity. Di sini bisa kita lihat ada sebuah segitiga, di sebuah triangle, di mana di tiap titik itu dikasih nama, yaitu power, people, and purpose. Di tengah-tengahnya adalah sebuah triangle disebut dengan leadership equilibrium. Power, siapa yang mengendalikan? Siapa yang membentuk dan digerakkan oleh korporasi dan mengapa korporasi itu ada? Disebut dengan equilibrium adalah karena ini sifatnya harus selalu seimbang, sama-sama bertiga ini dan tidak boleh terhenti satu sama lain. Kalau enggak, si korporasi itu tidak akan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Next. Tadi kita di atas kita lihat ada kata power ya. Nah, power itu biasanya selalu direpresentasikan dengan shareholders atau stakeholders. Shareholders adalah pemilik dari perusahaan yang bisa dilihat dari kepemilikannya dari jumlah saham yang dipegang olehnya. Sementara stakeholders adalah pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan atau terpengaruh dari aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham sekali mengenai hal ini, namun kan saya tugasnya sekarang sebagai tour guide ya, dan kita lagi di museum, jadi saya menjelaskan kembali. Mohon izinnya sebelumnya. Nah, shareholders itu ada berapa macam? Ada yang disebut majority, ada yang disebut minority, ada yang controlling, non-controlling. Nah, apa sih bedanya? Nah, dilihat dari jumlah kepemilikannya. Kalau yang majority itu biasanya adalah pemegang saham terbesar atau yang cukup besar, sehingga dia memiliki kekuatan dalam melakukan voting. Sementara kalau yang minority itu dia yang lebih kecil dibandingkan dengan majority shareholders. Ya di situ jelas ya, jadi yang disebut dengan mayoritas dan minoritas. Dan ada juga shareholders yang disebut dengan non-controlling dan controlling. Biasanya yang disebut dengan controlling dan non-controlling itu bisa dilihat dari kepemilikan sahamnya. Namun tidak selalu begitu. Kadang bisa juga diperjanjikan di sebuah joint venture agreement atau di shareholders agreement. Sebagai contoh, ada perusahaan yang niche banget seperti let's say misalnya construction. Di sebuah perusahaan konstruksi bisa saja diperjanjikan untuk pemegang saham yang memiliki expertise di bidang konstruksi, dia akan mendapatkan kewenangan untuk mengatur dari sisi construction, dari sisi teknis, karena dia lebih tahu. Sementara ada pemegang saham yang sifatnya investor, yang menanamkan saham di situ dengan jumlah uang yang cukup banyak, dia memiliki kewenangan untuk mengatur investasinya. Ini inilah kadang-kadang bisa diatur tergantung ya oleh pemegang sahamnya apakah mau diatur seperti atau tidak, tapi ini bisa saja diatur. Nah, stakeholders itu jauh lebih besar daripada shareholders. Shareholders itu selalu fokus dari sisi ekonomi, dari sisi finansial. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang pendiri, pemilik perusahaan yang naruh uangnya untuk membeli kepemilikan, sehingga mereka punya concern dari sisi keuangan. Nah, sementara kalau stakeholders itu beda lagi, dia punya concern dari sisi lainnya. Nah, seperti misalnya dari sisi regulasi untuk oleh pemerintah, kemudian dari kualitas dan jasa,
untuk pelanggan, kemudian keberlangsungan kerja untuk karyawan, dampak sosial dan lingkungan untuk masyarakat. Makanya sekarang banyak banget orang bicara tentang ESG dan sebagainya. Itu karena ada kepentingannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Shareholders sudah pasti menjadi bagian dari stakeholders. Tapi stakeholders tidak selalu menjadi shareholders. Mereka semua memiliki kepentingan power yang di perusahaan itu untuk mengatur agar kepentingan mereka tidak terganggu. Next. Oke, sekarang kita masuk ke people. Nah, ini kita bicara mengenai leadership. Leadership di sini ada beberapa jenis yang biasa dibagi menjadi 3 jenis pemimpin, yaitu autocracy, servant, dan transformational. Kalau pemimpin autokratis itu bagus dalam keadaan darurat. Dia memegang kekuasaan tertinggi dan absolut, sehingga pengambilan keputusan itu selalu ada di tangan dia. Dia nggak merasa perlu ngobrol lagi sama timnya. Pokoknya saya ambil posisi ini, sehingga dia bertanggung jawab penuh biasanya ya kalau pemimpin yang autokratis ini, karena dia merasa dia yang paling tahu dan dalam kondisi kritis dia harus step up. Dan kemudian ada yang namanya pemimpin pelayan atau servant. Servant itu sifatnya mencari perdamaian biasanya, mencari ketenangan. Dia selalu berusaha untuk membantu mendorong pertumbuhan dan loyalitas. Dia biasanya akan selalu bertanya kepada bawahannya, what can I do for you? How can I help you? What do you need? Itu adalah pemimpin servant atau pelayan. Kemudian ada juga yang disebut dengan transformational. Transformational ini bagus pada saat revitalisasi. Nah, pemimpin transformational ini yang saat ini terkenal adalah CEO dari Microsoft, yaitu Satya Nadella. Kenapa? Karena beliau itu dianggap mampu untuk mengubah budaya dari Microsoft secara fundamental, di mana ditandai dengan visinya Mobile First, Cloud First yang mengubah atau mengarahkan Microsoft dari model bisnis tradisional menjadi ke inovasi, kolaborasi, dan cloud computing. Nah, apa fokusnya? Fokus dari Satya Nadella ini adalah agar Microsoft menjadi lebih kolaboratif dan bahkan menekankan kepada sisi kemitraan. Kenapa? Karena dengan kemitraan itu dia dapat mendorong inovasi lebih cepat. Bahkan sama Linux misalnya, dia juga mau bekerja sama dengan Linux. Padahal kan dulu itu sesuatu yang mungkin tidak populer ya untuk pilihan itu. Nah, di sini juga kita lihat ada Brené Brown. Brené Brown itu adalah seorang penulis yang mempelajari mengenai leadership. Dia juga seorang storyteller yang mendefine leader adalah sebagai seseorang yang mengambil responsibility dan untuk mencari potensi di orang-orang dan kemudian memprosesnya dan punya courage untuk mendevelop potensi tersebut. Leadership is crucial because it's not about titles and power, but about cultivating a culture, courage, trust, and connection. This type of daring leadership is essential for any organization that wants to innovate, solve problems, and thrive in the world of uncertainty. Kita sering banget ya, apalagi saya sih sebenarnya merasa sering banget dengar orang bilang, saya sih selevel di atas keset. Saya cuma coro, siapa sih saya? Saya nggak bisa mimpin tim, saya kan baru di sini. Itu banyak sekali loh anak-anak muda yang berpendapat seperti itu. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Brené Brown ini, leadership is crucial karena itu bukan cuma sekedar titles atau power, tapi cultivating culture, courage, trust, and connection. Dan juga untuk melihat potensial di people. Sebagai contoh nih ya, saya ambil contoh yang ekstrim banget nih. Misalnya di pantry aja. Di pantry itu kan ada beberapa OB ya.
Nah, biasanya itu akan selalu ada tuh pemimpin dari para OB-OB itu yang melihat potensi dari masing-masing orang di pantry tersebut. Ada yang pintar serving, ada yang pintar bikin kopi, ada yang pintar beres-beres meja. Nah, ini juga ada yang mengambil sisi leadership di situ untuk mengatur bakatnya seperti apa sih orang-orang di sini di pantry tersebut. Jadi, intinya pemimpin itu bukan dilihat dari title atau powernya, tapi dari orangnya sendiri. Dare to lead. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke purpose atau visi misi, purpose dari perusahaan yang biasa disebut dengan visi misi, tujuan perusahaan, pilar perusahaan, values, culture, mandat pemerintah. Kalau biasanya di BUMN ada mandat pemerintah. Nah, hal ini saya tahu banyak banget orang-orang yang males kalau kita bicara soal visi misi, tujuan, pilar, values, culture. Apaan sih? Kan kita perusahaan pengen cari untung. Ngapain kita buang-buang waktu untuk bicara soal yang filosofi? Padahal ya, ini sebenarnya visi misi ini sudah ada pada saat perusahaan dibentuk. Pada saat kita menuangkan di anggaran dasar, itu sudah harus ada visi misinya. Dan kemudian eh, pilarnya seperti apa, values-nya seperti apa, culture-nya seperti apa. Kalau kita tugaskan nih beberapa, misalnya anak-anak muda nih sekarang, coba kalian membuat visi misi, tujuan, pilar, values, culture. Yang mereka lakukan adalah buka chat GPT. Sebagai contoh nih, saya nggak bilang apa namanya dari sisi perusahaan, tapi sebagai bayangan misalnya, coba kalian buat segambar binatang, kakinya 4, punya buntut, kepalanya besar, warnanya coklat, makannya rumput. Langsung di chat GPT. Dan keluarnya itu bisa banyak sekali. Nggak cuma satu. Bisa ada kerbau, bisa ada sapi, bisa ada em, gajah misalnya mungkin. Gajah cuma makan rumput nggak ya? Anyway, jadi itulah kalau kita tidak fokus dalam menentukan visi misi dari perusahaan. Kenapa hal ini penting? Karena dasar filosofinya salah satunya adalah untuk mencari shareholders dan stakeholders alignment. Tadi kita udah ngobrol ya, bahwa shareholders itu fokusnya selalu di financial, value dari perusahaan, nilai perusahaan, nilai dividen di dia, terus kemudian sahamnya dia. Stakeholders ada kepentingan lainnya, seperti keberlangsungan dari perusahaan untuk karyawan, kemudian apa namanya dari sisi lingkungan, tidak boleh ada polusi, tidak boleh melanggar regulasi dan sebagainya. Nah, disinilah kita kembali jika memang ada friksi-friksi dalam sebuah kepentingan dari sebuah rencana. Let's say misalnya kita mau IPO atau mau divestasi atau mau aksi korporasi. Kita akan selalu kembali ke visi misi, tujuan, pilar, values, dan culture. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sebagai contoh banyak startup-startup yang terus kemudian mencari investor dan karena mereka tidak mengatur visi misi tujuan pilar values dan sebagainya, mereka kemudian merasa tidak cocok dengan investor yang ada sementara saham mereka udah dijual dengan harga mahal dan kemudian mereka kecewa. Dulu saya bikin perusahaan maksudnya bukan begini loh. Mau saya sih kayaknya begini, tapi kenapa kok saya dipaksa seperti ini? Nah, hal-hal seperti itu bisa dihindari kalau sejak awal kita sudah punya pilar, punya values, punya culture. Jadi nggak bisa dianggap remeh dan terus kemudian kita chat GPT aja. Yang penting ada, nggak bisa kayak begitu. Succession planning misalnya. Seperti apa sih karyawan yang mau kita hire? Modelnya mau kayak gimana? Usianya berapa? Ekspertisnya seperti apa? Dan itu semua kembali lagi ke visi misi dan tujuan dan pilar values dan culture si perusahaan. Let's say misalnya succession planning itu untuk disiapkan untuk sekian lama, untuk sekian panjang. Nah, artinya
HR-nya atau HC-nya itu sudah harus punya rencana jangka panjang untuk mempersiapkan hal ini. Karena kita balik lagi, nih visi misinya mau berapa lama sih perusahaan ini ada, tujuannya mau kemana sih, dan lain-lain. Next. Nah, kita sekarang membahas 3 dimensi korporasi. 3 dimensi korporasi ini adalah political, economics, dan technical. Ketiga hal ini selalu ada dalam tiap titik di triangle tadi, di leadership equilibrium tersebut. Selalu ada di situ. Nah, kalau misalnya political, itu selalu dihubungkan dengan shareholders dan stakeholders, kepentingan, office politics. Economics, money, revenue, investment, technical, people dan technical capability. Let's say misalnya nih, kalau misalnya di shareholders dan stakeholders, itu selalu ada urusan yang kita sebut dengan urusan politik. Kepentingan. Kepentingan saya dan kepentingan mereka. Bahkan antar shareholders pun punya kepentingan kadang berbeda-beda. Antara shareholders yang tadi saya bilang, misalnya yang niche sekali, yang ahli konstruksi, dengan yang investor, kepentingannya berbeda. Ya, jadi sudut pandang kadang-kadang berbeda. Jadi ini adalah sebuah dimensi. Nah, dimensi itu adalah sesuatu untuk melihat arah, tujuan. Jadi untuk bantu memahami kita untuk melihat ini apa sih sebenarnya, makanya disebut 3 dimensi korporasi. Nah, di economics itu kita bicara money, revenue, investment. Nah, di sini kita bicara seperti expenses, cost, OPEX, CAPEX, RKAP, prognosis, dan seterusnya. Karena perusahaan itu harus mencari keuntungan. Namun kalau bicara economics, itu nggak bisa per se misalnya kita, karena kita mau revenue tinggi, kita harus selalu efisien. Efisien seperti apa sebetulnya yang kita inginkan? Jangan-jangan terlalu efisien malah membuat perusahaan itu nggak bisa jalan karena membuat orang tidak nyaman bekerja di situ. Jadi ujungnya harus memberikan values kepada perusahaan, creating values. Kemudian dari sisi technical itu kita bicara mengenai people dan technical capability. People, setahu saya ya masih banyak nih perusahaan di Indonesia yang menganggap bahwa people atau orang itu tidak penting. Orang itu hanya datang dan pergi. Kapan saja bisa di layoff dan kapan saja bisa di hire. Sementara di dunia yang lebih modern itu bahkan sudah disebut dengan human capital. Capital dalam artian bahwa people atau orang ini sudah menjadi aset dari perusahaan yang harus diprotek. Ya, jadi sesuatu yang berharga. Apalagi mereka punya technical capability. Nggak semua orang punya technical capability. Jadi ini kalau kita mau memastikan bahwa perusahaan kita punya values yang baik, dari sisi technical yaitu people dan technical capabilities itu harus selalu dijaga dengan baik. Sadar atau tidak ya, dari sisi ketiga dimensi ini, kita ini sedang mengalami disruption yang besar sekali, yang dimulai pada saat pandemi COVID-19, di mana semua bergeser dari era industrial menjadi era digitalisasi. Kita bicara soal, AI akan menggantikan para tenaga kerja. Kita bicara soal mengenai startup yang disrupting market, e-commerce, manggil ojek atau pesan makan lewat aplikasi. Nanti restoran nggak laku dan sebagai banyak sekali kekhawatiran disruption yang timbul akibat dari bergesernya era industri menjadi era digitalisasi. Kita sebutlah ini sebagai digital tsunami. The pace of invention, the pace of globalization, ini semua nyata. Dan pada saat COVID itu semua bergerak bersama-sama secara global dan mengubah pola hidup.
Dulu kita selalu pegang cash, selalu cari ATM. Sekarang udah nggak lagi, gara-gara dipaksa waktu COVID nggak terima cash, semua harus cashless. Dan dengan demikian, kita akibatnya terbiasa menggunakan cashless. Dan susahnya kalau mau belanja di pinggir jalan jadi susah nih, karena mereka nggak punya kris. Kayak saya mau belanja ketoprak, kemarin harus negosiasi dulu, Bapak punya nggak bank ini, punya account nggak, mesti transfer kayak begini. Nah, itu bergeser kan artinya. Dengan demikian, si Bapak pun jadi berpikir, oh kalau saya mau berdagang, mencari untung, dan tidak menolak pelanggan, artinya saya juga harus bergeser dari yang cash menjadi cashless. Paling tidak saya harus punya account tertentu yang bisa ditransfer dengan mudah. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang perlu diperhatikan pada saat kita berbicara mengenai korporasi. Itu salah satu contohnya ya. Jadi contoh yang gampang untuk dimengerti aja. Namun tentunya pola hidup ini berubahnya cukup drastis yang sifatnya unpredictable, kompleks, dan chaotic. Namun kita sebagai manusia, kita tuh bukan AI yang machine learning. Kita itu memang adaptable. Kita yang jadi manusia ini, human nih hebat sebenarnya. Makanya kita sanggup untuk bertahan walaupun pergeseran itu berlangsung begitu cepat. Apalagi kalau bisa dibilang generasi saya, anak Gen X yang selalu berubah hidupnya sedemikian cepat mengejar digitalisasi. Namun kita semua memang mau nggak mau, suka apa nggak suka, memang harus adjusting dengan kondisi tersebut. Nah, bagaimana ketiga dimensi ini bersinergi untuk kelangsungan perusahaan, tidak hanya sekedar surviving, tapi creating values untuk stakeholders. Stakeholders ini semua yang berkepentingan, dari pemegang saham sampai masyarakat, sampai karyawan, dan semuanya, dan so on and so forth. Nah, jadi semua stakeholders di sini harus memiliki kepentingan yang sama, yaitu to survive and to win the battle. Next. Oke, sekarang kita bicara distribution of power. Tadi ingat ya, saya bilang kita lagi jalan-jalan di museum. Sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu untuk datang ke museum saya. Ini saya bicara mengenai distribution of power. Ini saya mohon maaf ya, sebelumnya saya salah menulis bukan Sun Tzu, tapi harusnya The Art of War. Di sini ada dua dokumen ketua di dunia. Yang satu, The Pledge of Madinah atau Piagam Madinah, dan kemudian yang satu lagi adalah dari Sun Tzu, The Art of War, chapter 12 yang saya ambil di sini yaitu The Attack by Fire. Apa persamaannya? Kedua-duanya mencari kemenangan, to win the battle dengan caranya masing-masing. Tadi saya udah bercerita ya mengenai kepemimpinan servant, kemudian transformational, kemudian ada autocracy dan sebagainya. Nanti kita bakal lihat hubungannya di mana sih? Kenapa saya masukin The Pledge of Madinah dan The Art of War dari Sun Tzu? Kita mulai dari The Pledge of Madinah. Kenapa? Karena masih banyak orang yang nggak tahu. Piagam Madinah itu apa sih sebenarnya? Mari kita telusuri sejarahnya. The Pledge of Madinah atau Piagam Madinah adalah piagam yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW atau yang kita sebut dengan Rasulullah pada saat di tahun 622 Masehi. Kenapa sampai turun tangan Rasulullah di situ? Karena pada saat itu di Madinah banyak sekali suku-suku yang memiliki kepentingan untuk berdagang pada umumnya. Dan mereka itu semua galak, dan mereka nggak mau kalah satu sama lain, sehingga kerjanya perang terus setiap hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka diinisiasilah oleh Rasulullah dicarikan sebuah cara untuk mendamaikan mereka. Jadi to win the battle itu bukan cuma sekedar untuk menguasai, to conquer, tapi juga untuk mendamaikan. Itu juga win. Kenapa? Karena values-nya Rasulullah pada saat itu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mencari perdamaian di diversity tersebut.
mereka The Pledge of Medina adalah sebuah konstitusi tertulis tertua di dunia sebenarnya, yang lebih tua dari Magna Carta. Masih belum banyak yang orang yang tahu, makanya saya ingin cerita, karena ini museumnya Eka, jadi saya ingin cerita bahwa The Pledge of Medina itu adalah sebuah konstitusi tertulis tertua di dunia, yang lebih tua dari Magna Carta. Nah, di dalam The Pledge of Medina, korelasinya dengan distribution of power itu adalah prinsipnya purpose-driven leadership, sustainability, inclusivity and diversity, shared vision and common purpose, rule of law and governance. Inclusivity adalah praktek atau prinsip yang berusaha melibatkan atau menerima banyak orang tanpa memandang latar belakang mereka, diversity, dan menerima mereka tanpa melihat identitasnya, tanpa melihat kondisinya, sehingga setiap individu merasa dihargai, shared vision, dan memiliki common purpose. Tujuannya sama. Jadi ini misalnya, kan ada banyak suku. Itu udah jelas ya, mereka inclusivity itu karena banyak nih, manusianya banyak, keinginannya banyak, diversity, sifatnya berbeda-beda, adatnya berbeda-beda. Visinya apa mereka ini? Nah, ini di sini disatukan nih, memiliki shared vision dan kemudian memiliki common purpose. Common purpose-nya apa? Misalnya saya pengen jualan, saya pengen jual beli, harus ada keadilan, harus ada nilai tukar yang jelas, tidak boleh naik turun. Nah, itu adalah common purpose. Nah, itu semua diatur di rule of law and governance. Sama kan seperti di korporasi kan, pada akhirnya bisa kita lihat. Dan kalau kita balik lagi, inclusivity, diversity, shared vision mirip apa coba? Kepemimpinan yang mana? Masih ingat? Microsoft, Satya Nadella. Nah, itu dikasih nama sekarang, kepemimpinan transformational. Padahal sebenarnya kepemimpinan transformational ini sudah ada sejak 622 Masehi yang diinisiasi oleh Rasulullah, di mana semua pejabat itu harus amanah, adil dan syuro, consultation. Artinya tidak boleh di sini dia autokrasi, malahan di sini tidak boleh dia tangan besi, dia harus menerima kalau ada orang mau konsult dan harus amanah dan adil. Nah, sekarang kita bergeser ke Cina. Nah, ini Sun Tzu adalah seorang petinggi militer di Cina yang menyusun buku The Art of War pada sekitar 5 sebelum Masehi. Di chapter 12 di Attack by Fire, Sun Tzu itu mengatur distribution of power di mana penguasa atau ruler adalah perencana strategis. Tugasnya merancang visi dan misi. Jelas ya, diatur di situ. Nggak ada apa namanya garis batas yang jelas. Komandan atau commander adalah eksekutor yang memastikan sumber daya dan memanfaatkannya secara efektif. Nah, ada pembeda ya. Jadi si ruler atau si penguasa ini dia tugasnya seperti pemegang saham. Dia mengatur, merencanakan visi misi. Jadi jelas ya ini ya, visi misi itu bukan sekedar dicari di ChatGPT. Bahkan di Sun Tzu, di Art of War pun udah ngatur visi misi itu kalian mau gimana untuk to win the battle. Karena ini Sun Tzu adalah buku seni perang tertua di dunia yang dibuat pada tahun 5 Masehi. Komandan atau adalah eksekutor yang memastikan sumber daya. Sumber daya di sini bukan cuma sekedar sumber daya alam, tapi juga manusia. Yang tadi kita sebut, human resources, human capital, dan memanfaatkannya secara efektif. Bagaimana cara memanfaatkan pasukan kita dengan jumlahnya, dengan keahliannya, secara efektif. Next. Kepemimpinan sebagai tulang punggung korporasi, namun kita masih bicara distribution of power menurut Sun Tzu dan The Pledge of Medina. Nah, kalau kita sekarang ini bicara Sun Tzu ya, the commander must accept the responsibility of leadership regardless the consequences.
commander itu menerima amanah, menerima delegation dari ruler. Jadi komandan tuh dikasih amanah dari si pemimpin, dari si penguasa. Dan dia menerima amanah tersebut dan berikut dengan konsekuensinya. Jadi kalau dia udah menerima, dia diangkat sebagai commander atau sebagai pimpinan, nah dia juga harus berkenan eh, untuk menerima konsekuensi yang ada. Nah, sementara the ruler, nah ini penting, ruler must accept consequences of delegation, resisting the temptation to interfere. Jadi si penguasa itu harus menerima konsekuensi dari delegation yang dia kasih ke si komandannya itu. Dan resisting temptation to interfere. Jadi lu harus percaya, istilahnya kalian harus percaya bahwa pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik. Dan karena dia juga sudah menerima responsibilities-nya. Kalau dia tidak menjalankan amanah dengan baik, tentunya akan ada hukuman dong dari si rulernya. Ini di attack of by fire. Dan the Pledge of Medina menyatakan bahwa leadership yang efektif harus berlandaskan power yang legitimate. Jadi legitimate itu apa? Legitimate itu adalah kekuasaan yang memang sah, yang memang layak untuk diberikan kepada si leader tersebut. Jadi untuk jadi leader berdasarkan piagam Madinah itu nggak bisa sembarangan. Mereka harus memang memiliki certain certain keahlian yang memang memantaskan mereka untuk bisa diangkat dan kemudian inklusif dan kolektif. Dan Sun Tzu itu ya adalah seorang pimpinan seni perang. Albert, tolong ya. Jadi Sun Tzu itu adalah seorang ahli perang yang tidak pernah ikut perang. Dia itu menang terus. Kenapa? Dia tuh nggak pernah ikut perang karena Sun Tzu tuh bilang, victory is decided before the battle through preparation. Jadi preparation itu penting, nggak sekedar untuk beraju perang tanpa memikirkan bagaimana supaya bisa menang. Itu kehebatan dari Sun Tzu, dari The Art of War. Makanya sampai sekarang The Art of War itu masih dipakai sebagai quote-unquote kitab suci dari para manajemen. Walaupun jujur ya, memang agak sulit untuk menganalogikannya karena pada saat itu yang disebut dengan the battles itu battles yang di saat mereka berperang beneran, sementara kita itu the battles itu di company, di korporasi. Namun filosofinya itu masih sangat bisa diterima, termasuk juga dalam Piagam Madinah. Jadi demikian kurang lebih cerita mengenai The Art of War dan The Pledge of Medina. Next. Oke, sekarang kita ke Rusia. Kita akan berbicara mengenai Alexander Andreyevich Sveshkin yang lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1938. Kita sebut aja Alexander ya, karena namanya susah. Si Alex ini menyatakan, operational art is the discipline of turning tactical actions into strategic success. Pusing ya kan? Iya. Jadi kita nggak usah ngomongin Alexander dulu. Kita bicara dulu mengenai siapa sih idolanya Alexander sampai dia bisa terinspirasi membuat buku yang dikenal dengan The Strategy by Alexander Andreyevich Sveshkin. Nah, si Alexander ini dulu adalah tentara Rusia, elit Rusia pada masa Bolshevik Revolution. Kemudian dia bergabung dalam Red Army sebagai military theorist dan educator. Nah, kemudian dia membuat sebuah buku yang sangat bagus, sangat membantu Rusia untuk membangun tentaranya. Namun kemudian saya nggak tahu kenapa ya, mungkin dia ribut sama Stalin dan akhirnya dieksekusi oleh Stalin. Tapi bukunya sampai sekarang masih kita bisa baca. Dan buku itu bagus sekali. Namun sebelum kita bicara mengenai Alexander, karena dia cukup rumit, kita bicara dulu dari siapa sih yang memberikan ide, yaitu Socrates.
Socrates adalah seorang filosof dari Yunani. Socrates mengidentifikasi military commander needed to master as much broader range of discipline than just tactics. Nih ya, ini penting banget untuk kita pahami bersama-sama karena military, politik, korporasi itu sebenarnya 11-12, beda tipis. Nah, Socrates bilang untuk bisa menjadi seorang commander, dia tuh harus punya keahlian, harus punya expertise untuk bisa memahami berbagai disiplin ilmu. Jadi nggak cuma sekedar diangkat terus udah gitu kemudian dia dianggap sebagai seorang commander yang handal. Di antaranya adalah ilmu recruiting, organizing, looking after the soldiers' health, motivating, dan kemudian ensuring they were supplied with horses and equipment. Recruiting itu apa tadi kita bicara? HR, human capital, people. Masuk di mana? Trinity, corporate Trinity. Organizing. Perusahaan itu kalau mau long lasting dia harus terorganize dengan baik. Kita bicara apa lagi? Visi misi, target, value. Itu harus diorganisir dengan baik kan? Dan termasuk rasi matrix. Ya, siapa yang bagus duduk di sini, siapa yang punya keahlian di sana, bahkan siapa di tempat di pantry itu siapa yang pintar bikin kopi, itu adalah bagian dari organizing. Kemudian, looking after the soldiers' health. Nah, pasukan juga harus diperhatikan. Kalau dulu kan mereka perang sakit. Nah, kalau di sekarang nih, di dunia sekarang ini kan banyak yang bilang mental illness, ya. Kemudian yang banyak yang bilang life balance. Ya, itu semua hal-hal yang mesti kita lihat juga sebagai seorang leader. Apa sih yang menjadi masalah dari soldiers kita, para gladiators kita, to win the battle? Karena kita butuh mereka loh to win the battle. Nggak mungkin kita bisa menang tanpa buah kita atau tanpa tim kita. Ya, jadi nggak mungkin. Nah, itu adalah tugas seorang commander. Pertanyaannya, Socrates sama si Sun Tzu pernah ngobrol nggak sih? Kok sama ya ceritanya? Apalagi Rasulullah pernah nggak ngobrol sama Socrates? Enggak, tapi kenapa mereka berpikir tentang hal yang sama? Jadi kembali lagi ke basic logic sebagai seorang leader ya. Kini harusnya sesuatu yang memang sudah disadari bersama dan itu sebabnya kita melihat lagi dari sisi sejarah. Apakah ilmu-ilmu leadership itu sekedar hanya dituliskan ataukah mereka melihat kembali dasar-dasar yang pernah ada di masa-masa dahulu. Motivating. Pasukan itu butuh dimotivasi. Motivasi itu bukan cuma dimarahin. Nah, banyak loh yang curhat sama saya nih, anak-anak muda merasa dimarahin terus, dipelototin. Wah, sekarang anak-anak itu sensi banget. Anak-anak zaman sekarang tuh sangat-sangat sentimental. Saya ngerasa bapak itu benci sama saya. Atau tim saya itu jangan-jangan dia pegang gendam ya. Kenapa kok tiap kali saya lihat dia mual terus. Padahal mungkin dia sedang GERD atau gimana nggak ngerti. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang jadi masalah besar buat dia. Dan tugas kita, walaupun saya bukan komandernya dia, mungkin sekedar induk ayam buat dia. Karena saya biasanya manggil tim saya itu anak ayam. Cuman kalau di BCG Academia saya panggil gladiator karena kayaknya tidak layak saya memanggil Bapak dan Ibu sebagai anak ayam. Jadi kita harus memotivasi mereka, mencari sisi mana sih yang membuat mereka merasa excited. Pada umumnya ya, Bapak dan Ibu, dengan segala hormat, mereka menunggu apa yang disebut dengan jasa produksi. Biasanya begitu, atau bonus. Itu mereka memotivasi sekali pastinya. Namun kembali lagi, untuk mendapatkan itu, pasti tentunya ada yang istilahnya dulu stick and carrot, tapi mungkin kalau stick and carrot terlalu kayak udah nggak modern ya, mungkin dicarilah apa istilah lainnya. Nah, kemudian ensuring them they were supplied with horses and equipment. Jadi ya nggak cuma sekadar dimotivasi, oh kamu harus bisa, harus sehat dan sebagainya, tapi juga dikasih juga supply-nya. Kalau dulu ada horses dan ada dibutuhkan horses and equipment, misalnya horses kan untuk transportasi. Kalau sekarang
dikasih mobil lah, mobil dinas misalnya, kemudian atau motor dinas misalnya gitu supaya cepat gitu mereka. Kemudian dikasih equipment, dikasih laptop, misalnya jangan cuma dikasih alat tulis, terus akhirnya mereka bingung harus ngeprint di mana, harus ngeprint di Snappy, kan kasihan ya kalau kayak gitu, mereka jadi extra effort gitu, dan apakah memang kita layak untuk meminta mereka melakukan hal itu demi kepentingan kita sebagai atasan? Itu juga hal-hal yang harus kita sadari bersama. Jadi pemimpin itu harus pintar, dengan kata lain. Kata Socrates, bukan kata Eka loh ya. Dan ada 3 level dari military thought menurut Socrates. Strategic, operational, dan tactical. Ini ekstra. Kata si Socrates ini, military commander itu sebutnya strategos. The science of his position adalah strategi. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Alex. Next. Oke, nah ini kita bicara Alexander Sveshkin, seorang ahli seni perang di Rusia yang ujungnya dieksekusi oleh Stalin, namun telah membuat sebuah buku yang disebut dengan The Strategy. Menurut Alexander, operational art itu sama dengan leadership art. The ability to bridge daily operations itu adalah tactics atau business as usual kita bilang, dengan strategic vision, purpose, through the smart use of resources, power, and the alignment of organization. Jadi, kalau kita lihat, teori dari Alexander Sveshkin pun itu sejalan dengan the corporate trinity. The corporate trinity itu tadi yang kita lihat ya, jadi ada power, people, and purpose. Power, resources, and structures, align your corporate strategy with your actual resource strength and not wishful thinking. Wishful thinking, jadi nggak mengarang. Ya, tadi berkali-kali saya bilang ya, visi, misi, pilar, values, and so on and so forth, itu nggak juga bisa hanya sekedar wishful thinking, lempar chat GPT atau berharap ada inspirasi dari langit. Enggak, itu kalian harus tahu apa sih sebenarnya yang menjadi strategi kalian. Kalau menurut Alex, war are won by the side that aligns its strategy by its actual resources, attrition versus annihilation. Nah, menurut Pak Alex ini, attrition itu adalah mereduce. Jadi kalau kita mau perang, kita lihat, oh di kota sebelah sana, mereka pasokan makanannya masih banyak. Bagaimana caranya supaya mereka direduce, supaya mereka lapar. Kalau mereka lapar, mereka weak. Kalau mereka weak, mereka malas angkat senjata dan kita akan menang tanpa terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Itu attrition. Lawannya adalah annihilation. Annihilation adalah menyerang dengan mendadak serta-merta sehingga mereka nggak siap. Namun kembali lagi kita lihat pasukan kita kuat apa enggak? Pasukan kita ada berapa? Ada berapa banyak? Jangan-jangan terus kalah melawan tentara di kota yang mau kita serang tersebut. Karena mereka kan satu kota. Kita kan cuma satu pasukan aja ya, misalnya menyerang gitu. Nah ini jadi nggak sekedar visual thinking kalau pengen menang, tapi harus dipikir strategi kayak gimana nih. Kemudian people, leadership and organization. Leadership must create cohesion across division so that tactical success serve bigger picture. Ya, jadi nggak kemudian di operational art itu tactical victories battles meaningless unless connected to campaigns that serve strategy. Jadi menurut Mas Alex sekedar menang aja tapi nggak meaningful, nggak ada artinya. Menang ya udah kita menang, oke lah gitu. Itu nggak ada artinya gitu. Kemenangan itu harus sesuai dengan strategi yang diinginkan. Cita-citanya mau apa? Harus ada bigger picture kalau di korporasi. Jadi semua divisi pun merasakan bahwa oh iya kita bekerja sama secara bersama-sama melakukan hal yang sudah distrategikan secara dengan kesepakatan. Kemudian kita masuk ke purpose, yaitu vision and strategy. Stay anchored to mission and market reality. Do not let tactics dictate strategy. Operational art
Every war is political. Ya, balik lagi tuh, politik lagi disebut. Strategy must serve a clear purpose. Avoid chasing battles without strategic meaning. Ya, jadi ngerti nih di sini. Di sini Mas Alex bilang, semua war itu politik, nggak ada yang nggak politik. Jadi yang disebut dengan office politics itu benar, tidak bukan hal yang ngadi-ngadi, nggak ada pasti antar pemegang saham, antar pemegang saham dan stakeholders, antar atasan dengan bawahan itu semua politik. Apakah politik itu buruk? Tidak selalu, karena politik itu adalah dinamika dari sebuah kehidupan, apalagi di dunia korporasi yang mirip-mirip dengan battlefield. Strategi must serve a clear purpose. Jadi strategi itu nggak bisa dibikin sembarangan. Kayak misalnya kita mau bikin RKAP, strateginya apa? Nggak cuma sekedar, ya udah kita bikin RKAP deh, yang penting nanti pemegang saham tanda tangan. Ya nggak gitu, karena apa? Karena kita pengen long lasting. Karena kenapa juga? Karena pemegang saham ada kepentingan dengan uang yang dia taruh di situ. Karyawan ada kepentingan dengan kelangsungan hidup perusahaan, dan seterusnya. Avoid chasing battles without strategic meaning. Jadi semua battles itu harus ada meaning, harus ada meaningful. Jadi nggak sekedar menang-menangan aja, tapi maunya ngapain kita mengambil, misalnya mau ngambil perusahaan. Ya perusahaan itu diambil buat apa? Apakah akan memberikan revenue, akan memberikan value di kemudian hari? Atau sekedar pengen punya-punyaan aja? Nah, itu adalah bagian dari purpose, vision, and mission dari sebuah perusahaan yang harus disadari sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Ya, kemudian eh, next-nya. Nah, ini adalah catatan terakhir dari guide museum malam ini. Ini adalah ekstra karena ini panjang sekali ya sebenarnya ceritanya, tapi ini saya berikan summary supaya mudah-mudahan kalau para gladiator sedang iseng-iseng ya dibaca-baca. Siapa tahu bisa membantu dan memberikan kesan dan opini setelah selesai tur kita malam ini. Apa yang diinginkan, apa yang ingin dicari, dan semoga ini bisa menjadi kunci untuk mengerti mengenai apa ya, buka sejarah mungkin ya, atau filosofi dari sebuah leadership di korporasi. Jika ada kesempatan lain, mungkin next saya akan mengajak Bapak dan Ibu The Gladiators untuk kita menelusur lagi dari sisi lainnya. Namun untuk malam ini kita cukupkan tur hari ini di Museumnya Eka dengan catatan leadership journey menelusur ruang dan waktu, strive for simplicity, manage complexity. Jangan senang dengan hal yang kompleks. Hal yang kompleks itu harus di-manage dan selalu mencari simplicity, karena simplicity itu akan memberikan jalan yang mudah dan terang buat kita jalanin bersama-sama. Next-nya, the end. Terima kasih Bapak dan Ibu para gladiators. Saya kembalikan kepada MC kita. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka Syarif. Nah, rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi tadi, boleh langsung saja raise hand atau mungkin bisa melalui kolom chat. Selamat malam Bu Eka, Selamat izin bertanya Bu malam. Eka. Boleh. Iya, Reza Bu dari My Park. Aduh, Eh, Direktur My Park, mohon maaf lahir batin. enggak, enggak Ini lah, bos saya kan saya loh. murid Ibu juga. Enggak. Iya Bu, tadi Yes. saya tertarik mengenai yang vision and mission, kan kita harus apa namanya, sebagai foundation gitu ya, harus Hmm. kita resapi gitu dalam kehidupan Hmm. korporat kita, dan juga itu ujung-ujungnya kan orientasi kepada value perusahaan juga. Nah, Betul. eh, yang mau saya tanyakan adalah Gen Z nih Bu, Gen Z Hmm. ini kan, Hmm. 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 kalau yang saya observasi ya Bu, koreksi kalau saya Ya. salah, Hmm. ini kan orang-orang yang cenderung pragmatis, Hmm. transaksional. Ya Hmm. sudah, saya bekerja jam 8, jam 5 dibayar, udah beres, Hmm. tanpa harus Hmm. mengetahui lebih banyak lagi mengenai value atau
visi atau misi atau why atau purpose. Nah, Mm. bagaimana sih caranya kita untuk bisa menanamkan kepada Gen Z khususnya yang mungkin nggak semua juga pragmatis gitu ya, Ya. supaya mereka juga nggak 8 to 5 dapat gaji udah gitu aja. Itu Mm-mm. kira-kira gimana ya Bu Mm-mm. ya, khususnya di Gen Z gitu, menanamkan values itu atau culture, kalau bahasa sekarang culture ya, Mm-mm. anak-anak sekarang. Itu Bu Eka, terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Reza, ini pertanyaan yang sahih banget ya. Makanya tadi saya sempat mention mengenai motivating dari Socrates. Socrates itu sebenarnya sudah bisa memprediksi bahwa eh, para karyawan atau di sini pasukan itu membutuhkan sebuah motivasi dan mereka butuh diperhatikan. Memang visi misi buat anak-anak yang sifatnya pragmatis itu sangat-sangat membuang waktu ya buat mereka. Mungkin buat apa sih, kan gue kerja di sini buat cari duit, kan cari cuan. Buat apa gue buang-buang waktu, extra effort dan sebagainya. Namun sebenarnya nggak semua di anak-anak Gen Z itu seperti itu. Karena memang kembali lagi kepada eh, awal dia masuk itu diajarkannya bagaimana oleh dari perusahaannya itu sendiri, values-nya seperti apa. Karena saya juga melihat ada beberapa contoh, misalnya sebagai contoh gimana ya, saya mau nyebut jadi nggak enak. Anak saya deh misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional, dia Gen Z, hardcore Gen Z yang ya bisa kerja sambil tidur, bisa dibilang ya, kalau dia WFH gitu dia bisa sambil tidur, tapi dia takut banget kalau sudah jam kerja, kalau sudah ada panggilan kerja, dia akan buru-buru duduk dan bekerja sampai pagi, sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 pagi, dia bangun lagi jam misalnya jam 9 gitu. Karena apa? Karena si perusahaan itu dengan tegas menyatakan bahwa this is our value, visi misi kita seperti ini, dan kalian harus menjadi bagian dari tim tersebut. Jadi mungkin strata mereka antara kalau di mungkin sebagai contoh misalnya di BUMN gitu itu jelas sekali ya, atasan, bawahan, middle manager, senior manager. Nah kalau di sana ini mereka lebih em, istilah apa? Lebih solid, lebih liquid. Jadi antara si atasan dengan si bawahan ini eh, tidak bisa dibilang tidak terlalu banyak gap, dan itu sebabnya lebih mudah untuk selalu mengingatkan kembali. Kalau misalnya kita pakai senioritas itu kan selalu biasa ada gap ya, apalagi yang biasanya yang teratas itu nggak mau ngomong sama yang terbawah. Kalau di beberapa perusahaan itu sebaliknya, malah yang teratas itu bisa bicara pada yang bawah sehingga mereka ada rasa segan dan mereka memiliki apa namanya, keinginan untuk mendengarkan. Karena yang bicara ini adalah, oh ini atasan saya yang bicara langsung kepada saya. Dan tentunya visi, misi, values, dan pillars itu harus selalu didengung-dengungkan ya, selalu diajarkan dan diingatkan tanpa harus terlalu repetitif. Karena itu juga bosen ya, kita terus-terusan values, values, namun um, one way or another itu adalah filosofi dari perusahaan kita, sehingga mereka harus menyadari bahwa setiap kalian mengambil sebuah keputusan, setiap kalian mengambil sebuah melaksanakan sebuah pekerjaan, itu akan mewakili values dari perusahaan yang dimana kalian bekerja seperti ini. Mungkin seperti itu dulu Pak Reza. Jika ada memang ada tambahan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Boleh, boleh. Sip. Terima kasih insight-nya Bu Eka. Jadi jangan repetitif tuh tadi, saya bagus juga tuh. Supaya nggak bosen juga ya. Iya, Oke Bu karena Eka. kalau udah bosan jadi Iya, nggak mau dengar. betul, betul, betul. Oke. Makasih Bu Eka insight-nya. Thank you. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat. Dari Bapak Albert mungkin, atau Bapak Ruben, Bapak Sunarso, Ibu Najma, Bapak atau Ibu Eri Surandaru, dan Bapak atau Ibu Reni Sofiahani. Boleh langsung aja bertanya karena kita masih punya cukup banyak waktu nih, Bapak Ibu. Bu, saya lagi dong. Boleh, Boleh. silakan. Ya, ya. Tadi kan Ibu mention siapa? Satya Nadella ya. Tuh saya juga suka Hmm. juga sama dia tuh.
Nah, dia kan typical leaders yang bukan bicara apa namanya berapi-api ya, tapi Hmm, bahasa sekarang soft spoken lah Iya. gitu. Tapi Hmm, dia bisa membawa transformasi gitu di hmm, Microsoft. hmm, Nah, apa sih resepinya dia dengan cara dia yang ya soft spoken, bukan yang leaders yang kayak ngajak atau yang berapi-api, atau motivasinya hmm, seperti apa sih dia, atau emang raw materialnya di Microsoft udah bagus gitu. Jadi tanpa hmm, dia harus motivate yang too deep, itu udah gerak gitu. hmm. Nah, itu gimana Bu? Ya, eh, kelihatannya simpel, namun sebenarnya ada banyak riset psikologi di balik transformational yang dilakukan oleh Satya Nadella. Tidak sekedar begitu saja dia mengungkapkan rencana mereka dia untuk mengubah, menggerakkan Microsoft dari yang tradisional menjadi ke era yang sekarang, apalagi Hmm. menjadi kolaboratif dan Hmm. apa namanya, terus dia mendukung juga growth. Dulu kan mereka itu ya pada umumnya orang-orang di Silicon Valley pada umumnya mereka kan sangat kompetitif dan nggak mau share rahasia dan Iya. sebagainya. Tapi ini malah dibalik gitu oleh Satya Nadella. Hmm. Apa yang dia lakukan adalah dia melihat tren dari anak-anak muda yang sekarang, mereka senangnya seperti apa dan bagaimana cara bicara dengan mereka. Masih banyak ya misalnya nih saya banyak sekali lihat anak-anak yang merasa kalau dulu nih kita nih angkatan saya biasanya tuh diomelin selalu kan, mau dimarah-marahin itu baru efektif. Dia mau dengerin. Tapi kalau anak sekarang enggak, dia harus mendengar reason. Dia harus mengerti kenapa saya harus seperti ini. Dia harus memahami dulu kenapa saya eh, apa namanya ingin mengikuti apa yang disarankan oleh Satya Nadella tersebut, transformational, shared vision. Ya kembali kayak Piagam Madinah lagi, shared vision. Kemudian inclusivity dari berbagai culture, dari berbagai apa namanya suku, itu mereka memiliki ditanya, dipelajari apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang penting buat mereka, apa sih yang memotivasi mereka. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Satya Nadella itu bukan sesuatu yang simple, tapi dia sudah melakukan research yang cukup dalam untuk melakukan hal tersebut. Nah, namun kalau kita tarik ke perusahaan kita yang kecil dan nggak segede Microsoft, itu juga sebetulnya kita sebagai pemimpin itu seperti yang dikatakan Socrates, harus to understand how to organize people. Potensial dia di mana sih? Senangnya dia di mana? Dan sebetulnya apakah mereka sharing our vision atau enggak? Mereka harus sharing our vision karena kalau mau long term, ini perusahaan kasih kamu em, apa namanya benefit yang kalian mau, nah kalian harus melakukan ini. Nah itu jelas harus dijelaskan oleh pimpinan, oleh seorang leader. Jangan terus udah gitu mereka dibiarkan bingung terus kemudian ya udah deh gimana bapak aja. Karena untuk anak sekarang itu udah nggak berjalan nih anak apalagi anak-anak Gen Z. Mereka punya pemikiran sendiri dan mereka itu sangat kritis. Jadi selalu siap dengan reasoningnya kenapa, why dijelaskan dan kemudian secara apa namanya istilahnya tidak repetitif, tidak memaksa sekali lagi, tapi memberikan penjelasan sehingga mereka benar-benar mengerti. It will take time, tapi anak-anak itu pinter kok anak sekarang, nggak kayak zaman dulu yang dibentak-bentak terus langsung nurut. Jadi nggak modelan kayak gitu. Mungkin gitu sih Pak Reza. Oke, oke, sip, sip. Thanks Bu, insight-nya Bu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Baik, untuk kelas pada malam hari ini, sepertinya kita cukupkan saja. Untuk Ibu Eka, apakah ada kalimat penutup atau closing statement, Bu? Eh, Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya menjadi tour guide di Museumnya Eka Syarif pada hari ini. Jika ada kesempatan lagi, mungkin saya akan bercerita lagi, mengajak Bapak dan Ibu, para gladiators, untuk menelusur dunia korporasi yang lain, namun dengan cara saya sebagai seorang tour guide dan Bapak-Bapak dan Ibu sebagai
bagian dari travel museum saya. Terima kasih untuk perkenan perhatiannya. Terima kasih untuk BCG Academy yang telah menyediakan waktunya dan kesempatan ini bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Makasih Bu Oke. Eka, makasih Mbak Puji. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, rasanya kita kurang lengkap kalau tidak mengabadikan momen kebersamaan kita pada Hmm, malam hari ini. Boleh kita sesi foto bersama dulu, Bapak Ibu? Bisa nyalain gelap, kameranya? Kita Gelap. pasang senyum terbaik. gelap, Oke. gelap. Oke. Bapak Albert mungkin mau on cam, Ibu Najma. Oke. Tim dokumentasi boleh dibantu? Oke, siap semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Puji. Baik, terima kasih tim dokumentasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nggak terasa dengan berakhirnya sesi foto bersama kita pada malam hari ini, maka berakhir pula kelas Dimensi Korporasi dengan trainer hebat kita, Ibu Putri Eka Sukmawati Syarif. Semoga ilmu yang dibagikan Ibu Eka hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengisi formulir evaluasi dan absensi yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan untuk e-certificate akan kami kirimkan ke email masing-masing dari Bapak Ibu maksimal 3 hari kerja setelah acara ini selesai. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim BCG Akademia. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kelas ini berlangsung. Sekian dari saya, Pujati Saragi. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Eka. Makasih Bu Eka, izin live.